Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton dan pemirsa Salam TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita, yaitu kajian kitab Al-Aqidah, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barrak hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton dan pemirsa Salam TV dimanapun berada, para pemirsa yang berbahagia dan terus mengikuti ya program-program yang disiarkan di Salam TV, semoga semua mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan para penonton semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ketidakberdayaan makhluk ataupun kelemahan mereka dalam mengetahui dan mengenal tentang hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia daripada Al-Qadar, ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, panjang lebar waktu itu kita sudah sampaikan bahwa tidak mampu kita tahu bagaimana rahasia Allah. Kenapa orang ini jadikan begini, kenapa begono gitu kan. Kenapa ini tinggi, kenapa ini pendek, kenapa ini kaya, kenapa ini miskin, kenapa ini sakit, kenapa ini sehat, kenapa ini ini pelaku maksiat, kenapa ini saleh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tidak ada yang tahu itu kecuali hanya Allah Subhanahu. Kalaupun kita bisa menebak, ini kayaknya rahasianya ini nih, ini kayaknya hikmahnya nih, misalkan demikian ya. Itu tidak bisa kita pastikan juga. Kalaupun iya, misalkan itulah dia gitu kan. Itu hanya sebagian daripada ketentuan ataupun hikmah ya, hikmah daripada ataupun rahasia daripada Al-Qadar itu sendiri. Tapi secara mutlaknya itu tidak tahu. Karena memang pada hakikatnya dia itu adalah ghaibun mutlak namanya. Ghaibun mutlak itu artinya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Berbeda dengan ghaibun nisbi. Ya. Ghaibun nisbi artinya sebagian makhluk tahu. Ya, karena dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau dalam perkara-perkara yang lain, misalkan dalam perkara sesama kita lah dunia ini gitu kan, sama manusia. Kita mungkin tahu ya satu tempat yang orang lain tidak tahu. Nah, itu namanya bukan ghaib mutlak, tapi ghaibun nisbi, relatif gitu. Anda tahu karena Anda di situ, Anda tidak tahu karena Anda tidak di situ. Suatu yang wajar saja kan begitu. Tapi Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton dan pemirsa Salam TV dimanapun berada. Jadi oleh karena itu tidak usahlah kita mencari-cari apa sih rahasianya ini apa. Yang penting kita yakini saja, semuanya ada rahasianya dan semuanya ada hikmah-hikmahnya. Di balik semua ketentuan dan ketetapan yang Allah Subhanahu ya tetapkan kepada kita masing-masing. Ya, tetap kita berhusnuzan kepada Allah dan lakukan yang terbaik. Ya, jangan pernah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lihat tema kita pada pertemuan kita ini, tema baru kita, yaitu Al-Bahthu fi Asraril Qadari Sababun Lid-Dolali. Gitu dia. Al-Bahthu fi Asraril Qadari Sababun Lid-Dolali. Mencari-cari tentang rahasia-rahasia Al-Qadar itu sebab kesesatan gitu. Artinya dia yang memang berusaha gitu, ini apa ini, itu namanya jadinya sesat gitu loh. Karena ini ilmu Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla perlihatkan kepada para nabi dan kepada rasul dan tidak pula para malaikat. Anda ini siapa? Rasul aja enggak, malaikat apalagi gitu loh. Jadi udahlah ya. Jadi putuskan aja itu. Tidak mungkin Anda tahu bagaimana rahasia Al-Qadar itu sendiri. Wa qauluhu, perkataan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa ta'ammuq wa nadhar fi dzalika dzari'atul khudlan. Dan berdalam-dalam dan terlalu memikirkan tentang hal itu, artinya tentang rahasia-rahasia Al-Qadar, itu dari atul khudlan, itu merupakan celah kehinaan. Wasullamul hirman, dan tangga daripada penghalangan, tangga yang merintangi gitu ya. Sulamul hirman artinya tangga yang merintangi. Wa darajatut tughyan, dan tingkatan yang berlebih-lebihan. Itu dia. Jadi apa namanya ini?
mencari-cari tentang rahasia-rahasia al-qadar itu sebab kesesatan gitu. Perkataan dari Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wa ta'ammuq, itu berdalam-dalam, wa nadhar, ya terlalu memperhatikan, terlalu merenungkan gitu ya. Tentang rahasia-rahasia al-qadar itu justru dari atul khudlan, itu celah daripada kehinaan. Wasulamul hirman, dan tangga yang merintangi daripada petunjuk. Wa darajatut tughyan, dan itu merupakan derajat atau tingkatan yang melampaui batas gitu ya. Baik, kita lihat aja. At-ta'ammuqu at-takalluf fil bahsi wa nadhar at-tafakkur. Yang dimaksud oleh at-ta'ammuq, yang dimaksudkan at-ta'ammuq oleh al-Imam Abdurrahman, oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, at-ta'ammuq itu maksudnya apa? At-takalluf, memberat-beratkan diri. At-ta'ammuq artinya berdalam-dalam, artinya memberatkan diri. Fil bahs, dalam satu pencarian atau dalam satu penelitian. Wa nadhar itu at-tafakkur. Tafakkur itu memikirkan ya. Fata'ammuq wa nadhar fi asraril qadari wal bahs wal bahsi an dzalika. Fata'ammuq wa nadhar, memberatkan diri dan berpikir tentang rahasia-rahasia al-qadar ya. Wal bahsu an dzalik, dan mencari-cari hal demikian. Itu maksudnya. Yaqulul muallif rahimahullah, berkata pengarang buku itu Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, innahu dari'atul khudlan. Orang yang memberat-beratkan diri dalam mencari-cari tentang rahasia al-qadar dan berpikir berlebihan tentang al-qadar, tentang rahasia-rahasia al-qadar, itu dari'atul khudlan, itu celah daripada kehinaan. Wasulamul hirman, dan itu tangga daripada perintangan atau yang menghalangi. Wa darajatut tughyan, dan itu tingkatan berlebihan. Hadhihi kalimatun mutaqaribatun maqsuduha. Ya, ini kalimat-kalimat yang berdekatan antara apa tadi? Dari atul khudlan, wasulamul hirman, darajatut tughyan. Ini kalimat-kalimat mutaqaribah yang berdekatan. Maksuduha, maksudnya anna ta'ammuqa wan nadhar sababus syaqa'i wal halaki. Bahwa berdalam-dalam dan nadhar, yaitu nadhar itu artinya adalah berpikir tentang apa ya, rahasia al-qadar, itu sababus syaqa, itu sebab daripada apa? Syaqa. Syaqa itu kebinasaan, kesengsaraan, wal halak, kebinasaan. Wal musannifu min manhajihi, musannif di antara manhaj metodenya fi hadhihi risalah, dalam bukunya ini, annahu yataharra saja', bahwa beliau selalu berusaha untuk menyusun kalimat-kalimat yang bersajak. Bersajak itu seperti pantun. Ya, wa tanwi'i, apalagi al-ibarat, dan beliau selalu berusaha untuk memvariasikan atau memvariatifkan al-ibarat, ungkapan-ungkapan beliau. Maka sering kita temukan dari atul khudlan, wasulamul hirman, wa darajatut tughyan. Jadi itu semacam pantun gitu kan. Pantun AA. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli durian kalau Anda memang anak yang rajin, misalkan. Gitu. Jawab salam dengan semangat, misalkan begitu. Jadi ini apa namanya ini? Ada N-nya gitu. Jalan-jalan ke kota Medan, berarti N kan. Jangan lupa membeli durian. Gitu kan. Kemudian kalau Anda memang orang yang kita katakan, kalau Anda memang anak yang teladan, jangan lupa untuk bawa jajan, misalkan demikian ya. Jadi maksud saya apa namanya ini, NN itu yang mau kita kejar. Jadi ini saja namanya, macam-macam pantun gitu. Jadi di sini pun dari atul khutlan, sulamul hirman, darajatut tughyan, dia nun semua kan. Begitu, ada semacam sajak demikian. Itu diantara manhajnya atau metodenya yang ditempuh oleh Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah dalam menyampaikan akidah beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan. Taib. Wal khudlan ada mutopik. Khudlan artinya hina, artinya ada mutopik, tidak mendapatkan topik. Itulah namanya orang hina kan. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Artinya kalau Allah sudah menolong kita, ya enggak bodoh amat gitulah kira-kira dengan semuanya itu. Allah SWT akan menguraikan dan akan menyelesaikan semuanya dengan baik.
Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi yang hinanya kita itu, jika Allah menghinakan kalian, maka siapakah yang mampu menolong kalian setelah itu? Enggak ada yang bisa menolong kita. Iyansurkum fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi. Gitu. Ini terdapat dalam Ali Imran ayat 160. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-160. Jadi jika Allah menolong kalian, kalau Allah sudah menolong kalian, nggak ada bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah menghinakan kalian, siapa yang bisa menolong kalian? Min ba'dihi, setelah Allah SWT, tidak ada. Artinya kalau sudah Allah SWT menghinakan kita, mau orang sebanyak apapun yang ingin mengangkat derajat kita, tidak bisa. Nah, karena segala sesuatunya itu, yakni Allah SWT yang mengendalikannya. Fata'ammuq wa nadharu fi asraril qadari sababun li khuzlanil abdi, ya, wa adami taufiqihi wa hirmanihi minal istiqamah. Dan memberatkan diri, dan nadhar itu artinya adalah berpikir fi asraril qadar, tentang rahasia-rahasia al-qadar, itu menjadi sebab li khuzlanil abdi, itu menjadi sebab kehinaan seorang hamba, kerendahan seorang hamba. Wa adami taufiqihi, dan tidak dia mendapatkan taufiknya Allah. Wa hirmanihi, dan terhalanginya dia minal istiqamah, dari keistiqomahan. Karena dia berpikir terus, kok aku begini ya? Gitu misalkan, kok takdirku begini ya? Kok bisa? Gitu. Udah, jalani aja dengan baik, terima dengan lapang dada. Itu obatnya, udah. Kalau Anda mikirkan kemana-mana, gawat. Maka ada istilah orang, Nabi SAW ketika beliau ditinggal oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau Abu Thalib, beliau bukannya malahan berhenti gitu. Beliau pergi ke Taif setelah itu. Pergi ke Taif gitu. Berdakwah di jalan Allah, bukan berhenti, bukan itu akhir segalanya, gitulah kira-kira. Jadi apapun ceritanya, kehidupan kita ini kan sudah dirancang oleh Allah SWT. Kita kan tidak tahu, tapi kita tidak tahu bagaimana rancangan itu. Ya udah, kita jalani aja. Selama kita berada dalam ketaatan dan kesolehan, ketakwaan kepada Allah, yakini bahwa itu yang terbaik. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa sababun litughyan, dan itu sebab untuk tughyan. Tughyan itu berlebih-lebihan. Falladhi yabhasu wa yakhudu wa yata'ammaqu qad tagha wa ta'adda haddahu. Maka orang yang mencari-cari dan berdalam-dalam dan memberat-beratkan diri dalam mencari tentang rahasia al-qadar, qad tagha, dia sudah melampaui batas, wa ta'adda, melampaui batasannya. Qif, berhenti engkau. Fa anta 'abdun dha'ifun, engkau hamba yang lemah. Wa mahludul idrak, itu pikiranmu terbatas, ya. Wala tatlub ma laysa laka, dan jangan kau cari sesuatu yang tidak milikmu. Wala tarum ma la sabila laka ilaihi, dan jangan kau berharap pada sesuatu yang tidak ada jalannya kepadamu terhadapnya. Wala qudratan laka alaihi, dan tidak kau punya kemampuan terhadapnya. Fata'amuq wa nadhar sababun li kulli syarrin wa syaqa'in wa ahlakin. Maka berdalam-dalam dan berpikir, ya, itu menjadi sebab terhadap adanya syarr, yaitu keburukan, wasyaqain, dan kesengsaraan, wahalakin, dan kehancuran. Fa innahu yadribu fi matahatin la yantahi fiha ila huludin, maka sungguhnya orang itu yang selalu dia berlebihan, maka sungguhnya jatuh dia dalam kebingungan yang tidak ada habis-habisnya pada batasan tertentu. Sampai batasan, tidak ada batasan, tidak ada habis-habisnya dia. Kita nanti lanjutkan lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim.
Maka memberat-beratkan diri dan berpikir keras tentang asraril qadar, tentang rahasia-rahasia al-qadar, itu menjadi sebab keburukan dan syaqain, kesengsaraan, wahalakin dan kehancuran. Fa innahu yadribu fi matahatin, maka orang itu berada dalam keadaan mataha kebingungan, keheranan, la yantahi, dan tidak dia pernah selesai di dalamnya. Ila hududin, sampai batasan-batasan, sampai kepada batas-batasan yang tidak ada habis-habisnya. Enggak ada. Berpikir ya, kenapa aku begini? Kenapa si fulan itu begini? Kenapa begini? Ya udah ya akhi, akal Anda itu terbatas, nggak usah mikir yang banyak-banyak, udah. Jangan banyak pikir, banyak istighfar, itu intinya. La tufakkir katsiran lakin istaghfir katsiran fa innallaha yaftahu bi istighfarika asya'. Jangan kau pikir banyak, tapi beristighfarlah engkau banyak. Karena istighfarmu itu akan Allah bukakan dengannya banyak hal. Begitu. Istighfar, bukannya banyak pikir. Ya. Apalagi tentang perbuatan Allah SWT. Ini kan Al-Qadar, ini perbuatan Allah. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak pernah ditanya apa yang Allah buat. Tapi mereka ditanya apa yang mereka buat. Ya udah. Nggak usah kita memberat-beratkan diri gitu. Ya. Wa qawluhu, perkataan beliau, fal hadar kulal hadar, maka hati-hatilah semua hati-hati. Fal hadar kulal hadar, maka kehati-hatianlah min dzalika, dari hal demikian. Nadharan wa fikran wa waswasatan. Baik memikirkan atau memikirkan dan merenungkan dan was-was. Hati-hati kita terhadap al-qadar ini. Jangan sampai kita memikirkan yang berlebihan, misalkan merenungkan berlebihan, akhirnya was-was kita. Fa inna Allah Ta'ala qad tawa ilmal qadar an anamihi, maka sungguhnya Allah telah menutup ilmu tentang al-qadar dari semua makhluk-makhluknya. Sudah enggak ada yang tahu itu. Udah. Wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka dari mengetahui al-qadar itu sendiri. Yang enggak udah, kita enggak tahu bagaimana al-qadar itu kan. Ya udah. Kama qala ta'ala fi kitabihi, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dalam Al-Anbiya 23. Sungguhnya Allah SWT la yus'al, Allah tidak ditanya dari apa yang Allah buat, sementara mereka ditanyakan. Ya udah. Kita enggak berhak bertanya, ya Allah kenapa kau buat begini? Ya udah. Ketetapan Allah SWT. Ya. Dan ketetapan Allah itu tidak la yatabaddal wa la yataghayyar, tidak berubah dan tidak bisa digantikan. Yu'aqidul mu'allifu ma sabaqa, al-mu'allif menguatkan apa yang terdahulu ba'dama bayyana khuturatal khawdi fi asraril qadar bil kalamati sabiqah fal hadar kulal hadar min at-ta'ammuq wal bahsi fi asrari al-qadari nadharan wa fikran wa waswasatan, wa nadhar wal fikr bermakna tafkir. Ya. Dan al-mu'allif menguatkan apa yang telah terdahulu setelah beliau menjelaskan tentang bahayanya berdalam-dalam tentang asraril qadar, tentang rahasia-rahasia al-qadar, bi kalimatis sabiqah, dengan kalimat-kalimat yang terdahulu. Apa kata beliau? Qal fal hadar kulal hadar, maka hati-hatilah dengan hati-hati yang penuh, minat ta'ammuq, daripada berpikir, ya, wal bahas, mencari-cari tentang tentang al-qadar, nadharan wa fikran wa waswasatan, yaitu memikirkan dan merenungkan dan waswas. Wa nadharu wal fikru bermakna at-tafkir. Nadhar dan fikir itu maknanya tafkir, memikirkan. Wal waswasatu duna dzalik, waswas itu di bawah itu. Faqad takunu bidayatu tafakkuri wan nadhar. Faqad takunu bidayata tafakkuri wan nadhar. Terkadang waswas itulah awal, ya, awal daripada memikirkan dan merenungkan. Jadi waswas dulu dia. Kok begini ya? Kok begini? Akhirnya dia memikirkan dalam-dalam. Fal hadar mansubun alal ighraq, mansub. Kenapa kita baca hadra, al-hadra gitu? Itu mansub dia. Artinya mansub itu barasnya patah. Hadra alal ighraq, ada ighraq, ada fi'il yang dibuang. Apa itu? Ilzam al-hadar. Senantiasalah engkau, lazimilah al-hadar. Senantialah engkau bersama dengan al-hadar, kehati-hatian. Wal khawfa, dan ketakutan. Ayyuhal muslim al-aqil an-nasih li nafsika. Wahai seorang muslim yang cerdas, yang menasihatkan untuk diri engkau. Artinya, ya udahlah, perkara-perkara seperti ini bukan domain kita gitu loh. Ini bukan urusan kita, ini urusan Allah SWT. Udah biarkan aja.
Gitu. Wal waswasah ya ilqaul ma'ani fil qalbi. Waswas itu adalah ilqail ma'ani. Masuknya ataupun ilqa itu artinya tercampakkannya atau tumbuhnya gitu ya. Ada tumbuhnya makna-makna ataupun adanya makna-makna di dalam hati. Ilqail ma'ani, adanya makna-makna yang tertumbuhkan atau tumbuh di dalam hati. Syaitan yuwaswisu fayulqi ma'ani syubhat. Syaitan itu waswas dia, memberikan waswas atau waswas itu memberikan gangguan-gangguan gitu ya. Fayulqi ma'ani syubhat, maka dia akan menanamkan di dalam hati kita itu makna-makna syubhat. Wa ma'ani syahwat fil qalbi mithlul badri. Dan beliau juga, dan syaitan juga apa? Memberikan makna-makna syahwat di dalam hati seperti badar. Badar itu benih. Ya, biji benih gitu ya. Fa wasawisu syaitan hiyal badru al-ula li syururi kulliha. Maka waswas syaitan itu adalah benih pertama untuk semua kejahatan berikutnya. Karena dengan waswas ini akan timbul yang namanya apa tadi? Ya akan timbul yang namanya memikirkan, merenungkan dan sebagainya. Berawal dari waswas. Lakin hadhil wasawis qad tamutu bi makaniha idza wufiqal insan li daf'iha. Tapi terkadang waswas ini memang dia terhenti ataupun stop gitu ya. Enggak bertumbuh gitu. Bi makaniha di tempatnya idza wufiqal insan li daf'iha. Apabila manusia itu diberikan topik untuk menolak waswas itu. Wa ta'awwadza billahi minhu, dan dia berta'awuz kepada Allah dari waswas tersebut. Fa innaha tantahi, maka sungguhnya dia akan selesai ataupun berakhir dari waswas tersebut. Jadi kalau kita waswas misalkan, ya kita berdoalah kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk dapat menolak waswas, dan kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu. Mudah-mudahan waswas itu bisa selesai. Wa qad yusmiru tafkiran wa tafakkuran. Waswas itu ya terkadang mewariskan yang namanya tafkiran, ya, pemikiran dan tafakkuran, memikirkan gitu. Ini artinya berawal dari waswas akan lahir namanya pemikiran, begitu maksudnya. Wa qad yusmiru kalaman wa amalan, dan terkadang membuahkan kepada pembicaraan dan perkataan. Jadi pembicaraan, perkataan dan perbuatan itu berawal dari waswas itu. Waswas yang negatif di sifatnya. Ya. Faqulu syurur allati tusyahidu bil uyun wa tasma'u bil adhan kulluha nabitatun min dzalikal waswas. Maka semua kejahatan-kejahatan yang kau lihat dengan matamu dan kau dengar dengan telingamu, kulluha nabitatun, itu semuanya tumbuh dari mana? Min dzalikal waswas, dari waswas tersebut. Gitu ya. Wallahu ta'ala qad anzala suratan liyatahassana bihal muslimu min dzalikal waswas al-khannas. Dan Allah telah menurunkan satu surat agar seorang muslim membentengi dirinya ya dengan surat tersebut, min dzalikal waswas, dari waswas tersebut, al-khannas, yang tersembunyi. Allah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, wahai Muhammad katakanlah, ya, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, malikin nas, yakni malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswasnya setan yang tersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang setan itu memberikan waswas di dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Surah An-Nas, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya kalau seorang itu diberikan taufik oleh Allah untuk dapat menolak waswas sehingga tidak dia sampai kepada pemikiran, ya, memikirkan dan memahami berlebih-lebihan terkait dengan al-qadar gitu. Karena memang bahayanya begitu, waswas itu dia digiring kita dari titik terendah menjadi titik tertinggi. Wasabaqat al-isyaratu ila al-hadis alladhi warada fi sya'nil waswas, dan telah terdahulu isyarah, pemberitahuan kepada hadis yang datang tentang sya'an ataupun keadaan orang waswas. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul. Syaitan datang kepada salah seorang kalian, lalu dia mengatakan, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqula, sehingga syaitan mengatakan, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabbmu? Gitu. Jadi syaitan itu pintar gitu. Pintarnya apa? Dia berawal dari yang kecil, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Terakhir dia buat pertanyaan dalam diri kita muncul, siapa yang menciptakan Allah?
Kan semua sesuatu ada yang menciptakan gitu. Sekarang siapa menciptakan? Allah. Kalau begitu kata Nabi SAW, dan memberikan kita obatnya, faida balaghahu, kalau sudah sampai kepada pernyataan itu, falyasta'id billah waliyantahi. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia selesai. Ya, ini apa namanya ini? Hadis ini kalau kita lihat katanya ada di takhrij di halaman 129. Kalau kita baca di halaman 129 tentang hadis ini, ya, ini ternyata ya hadis-hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya, kalau kita lihat, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu falyasta'id billah waliyantahi. Gitu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi maksud saya apa, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat? Jangan sampai waswas-waswas ini menggiring kita kepada berpikir yang berlebihan, berkeras tentang al-qadar yang pada akhirnya itu menyesatkan kita, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat. Seperti ini tadi, syaitan itu menggiring kita dari titik terendah kan. Siapa yang menciptakan pohon? Dalam hati kita, ya Allah. Siapa menciptakan langit? Dalam hati kita, Allah. Terakhirnya bilangnya, siapa menciptakan Rabbmu? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka ini berbahaya Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kalaulah kita mendapatkan perasaan seperti itu, hendaklah kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan dia segera yantahi, selesai. Fa syaitanu yulqi fi qulubi akhbasal wasawis. Syaitan itu mencampakkan dalam hati manusia itu adalah sejelek-jeleknya waswas. Lakinnal mu'min al-muwaffaq yadfa'uha bi'tisamihi bi rabbih. Tapi seorang mukmin yang diberikan taufik, dia menolak waswas tersebut dengan berpegang teguh dia kepada Rabbnya, wa biluju'i ila maulahu, dan dia dengan luju'i, luju' artinya dia kembalinya kepada maulahu, kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Wa yaqul, dan dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa innallaha huwallazi khalaqa syaitan, sungguhnya yang menciptakan syaitan adalah Allah, wa huwa qadirun ala an yasrifahu anka, dan Allah Maha mampu untuk memalingkan dirimu dari syaitan tersebut. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi syaitan itu pintar ya, pandai dia. Yang diwaswas-waswas itu dimulai dari titik nol gitu. Jadi bilangnya, siapa menciptakan pohon? Ya tentu dalam hati kita, Allah. Siapa menciptakan angsa? Allah. Siapa menciptakan lautan? Allah. Terakhir dia bilang, siapa menciptakan Allah? Itu gawat kan. Kalau begitu udah sampai, apa yang terjadi? Falyasta'id billah, hendaklah dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, hendaklah dia selesai. Udah, jangan lagi mikir-mikir yang lain. Fasyaitanu yulqi fi qulubi akhbasil wasawis. Syaitan itu mencampakkan atau memasukkan ke dalam hati seorang itu waswas yang paling terburuk. Itu tadi, siapa menciptakan Rabbmu? Begitu. Lakinnal mu'min al-muwaffaq yadfa'uha bi'tisamihi bi rabbih wa biluju'i ila maulahu. Tapi seorang mukmin yang diberikan taufik, dia menolak waswas tersebut dengan berpegang teguhnya dia kepada Rabbnya, ya, dan dengan kembalinya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqul, dan dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa innallaha huwallazi khalaqa syaitan, sungguhnya yang menciptakan syaitan adalah Allah, wa huwa qadirun ala an yasrifahu anka, dan Allah pula lah yang mampu untuk memalingkan dirimu dari syaitan tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah. Fa inna Allah taala tawa ilmal qadari an anamihi. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menutup
ilmu tentang al-qadar dari semua makhluk-makhluknya, ai an khaliqatihi, dari ciptaannya. Wa nahahum an muramihi, dan Allah SWT melarang dari maramihi. Maram itu dari maksud-maksudnya. Artinya sampai kita pada maksud dan tujuan al-qadar itu kita tidak tahu. Hada ta'kidun lima sabaqa min qawlihi. Ini sebenarnya adalah penguatan terhadap apa yang telah terdahulu pembicaraannya, yaitu apa? Wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Dan asal qadar itu rahasia Allah kepada makhluknya, terhadap makhluknya. Rahasia Allah pada makhluknya. Lam yattali' ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, dan tidak bisa dilihat oleh malaikat yang dekat dengan Allah dan tidak pula nabi yang diutus tentang bagaimana al-qadar ataupun takdir seorang itu. Fal mu'allif rahimahullah arada an yuakkida hadzal amra al-'azima bihadhihi al-mu'akkadat. Maka al-mu'allif rahimahullah ingin menguatkan tentang perkara yang besar ini dengan bihadil mu'akkadat, dengan penguatan-penguatan ini. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadar an anami. Sungguhnya Allah menutup pintu yang menutup semua tentang ilmu qadar dari makhluk-makhluknya. Ay tawa ilmahu ikhtassa bihi. Artinya Allah mengkhususkan ilmu qadar hanya kepada Allah. Lam yattali'hum ya wa lam yutli'hum alaihi, dan Allah tidak memperlihatkan mereka tentang al-qadar tersebut. Wa nahum an maramihi ay talabihi, dan Allah melarang ya dari mencari-carinya. Fa ilmu asrarul qadar minal ilmi alladzi la yajuzu an yutlab. Dan ilmu tentang rahasia-rahasia al-qadar itu dari ilmu yang tidak bisa, yang tidak boleh dicari-cari. Ya udah, qadar ya udah selesai. Lakin hal yajuzul bahsu fil qadar. Apakah boleh kita membicarakan tentang al-qadar? Tadi katanya nggak boleh cerita tentang al-qadar. Ini boleh nggak kita? Naam, fanahnu alan nabhasu wa natakallam fil qadar. Sekarang ini kita berbicara dan menceritakan dan membahas tentang al-qadar. Wa hadzal ladzi natakallam fihi laisa huwal ladzi nuhina anhu. Yang kita bicarakan ini bukan yang dilarang. Nahnu alan natakallam fi ma'rifati ma yajuzu wa ma la yajuz minal kalam fil qadar. Sekarang kita ini bicara tentang pengenalan atau mengetahui sesuatu yang boleh dan sesuatu yang tidak boleh tentang al-qadar itu. Fal imanu bil qadar ahadu usulul iman. Beriman kepada al-qadar itu salah satu daripada prinsip-prinsip keimanan. Wal imanu bil qadar la yu'aridu al-imana bi syara'. Beriman kepada al-qadar itu tidak bertentangan dengan beriman dengan asy-syara', dengan syariat Allah. Bal labudda minal jam'i bainahuma. Bahkan harus dikumpulkan di antara keduanya. Kama annal imana bil qadar la yu'aridu isbata asbab. Sebagaimana juga al-qadar itu tidak bertentangan dengan penetapan sebab. Fal asbab wal musabbabat, fal asbab wal musabbib wal musabbibat kulluha jariyatun biqadarillah. Dan sebab ya, fal asbab dan semua sebab wal musabbibat dan yang disebabkan ya, wal musabbabat yang disebabkan gitu ya, sebab dan yang disebabkan gitu. Kulluha jariyatun biqadarillah. Itu semua mengalir atau berjalan dengan ketentuan Allah. Fala budda an tatanabbah lihada. Oleh karena itu engkau harus perhatian terhadap perkara seperti ini. Idan oleh karena itu, asyai' alladzi la yajuz al-bahsu fihi wal bahsu bi asril qadar. Yaitu sesuatu yang tidak boleh membahas di dalamnya adalah kita membahas atau mencari tentang rahasia al-qadar. Kita nggak tahu takdir kita bagaimana gitu. Akan bagaimana kita 1 detik kemudian, 1 jam kemudian kita akan bagaimana, 1 hari kita itu nggak boleh gitu. Kalau hanya kita berbicara tentang al-qadar adalah salah satu rukun iman, dia memiliki 4 tingkatan dan sebagainya, itu masih batasan-batasan yang dibenarkan. 5 gitu. Idan oleh karena itu asyai' alladzi la yajuz bal bahsu fihi wal bahsu fi asrul qadar. 5. Kenapa? Enggak boleh. Faqad qala ta'ala, dan Allah sudah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah buat gitu loh. Al-Anbiya 23. La yus'alu ta'ala an ma yaf'al likamali hikmatihi. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kenapa? Karena sempurnanya hikmahnya Allah. Wal ibadu yus'alun, sementara hamba itu ditanya, para hamba ditanyakan mereka ini. Wa hum yus'alun dalam Anbiya 23. Ya, sementara hamba itu ditanyakan. Kalau Allah enggak ditanya, hamba itu ditanya. Wa hadza min nafyil ghairil mahd. Wa hadza min nafyi ghairil mahd. Wa kullu nafyin fi sifatillah ta'ala fa innahu yatadammanu thubutan. Jadi wa hadza min nafyi ghairil mahd. Ini merupakan penafian ghairil mahd. Ya, ghairul mahdi artinya yang tidak semata-mata. Maksudnya bagaimana?
Artinya penafian ya, wa kullu nafyin fi sifatillahi ta'ala fa innahu yatadammanu thubutan. Ya. Maka setiap penafian ya di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala itu kan yatadammanu thubutan kan. Itu yatadammanu thubutan, itu setiap penafian dalam sifat Allah itu terkandung penetapan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ya, tidak ngantuk, tidak tidur. Kenapa? Li kamali hayatihi, kan begitu. Karena sempurnanya hidup Allah. Kalau ini, kalau dikatakan tadi ini, ya, wahum yus'alun, mereka ditanya, ya, kan dikatakan tadi, la yus'al amma yaf'al. Allah SWT tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Ini katanya wa hadza min an-nafyi ghairil mahad. Dan ini merupakan penafian mutlak begitu. Jadi tidak ada apa namanya ini, la yus'al amma yaf'al. Allah SWT tidak semata-mata enggak ditanya dia. Wahum yus'alun, sementara mereka ini para hamba ditanyakan. Kenapa Allah tidak ditanya? Karena memang karena sempurna sekali tentang hikmah-hikmah Allahu Azza wa Jalla. Gitu dia. Jadi nggak perlu setiap sifat Allah Azza wa Jalla itu terkandung apa kan? Penetapan. Gitu. Ini pun begitu. La yus'alu amma yaf'al. Kenapa nggak ditanya? Kan begitu. Kenapa Allah nggak boleh ditanya? Karena sempurna kali hikmahnya. Gitu. Jadi nggak perlu ditanya. Wa qauluhu faman sa'ala lima fa'ala. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah buat begini? Kenapa Allah buat begini? Ya, gitu kan. Faman sa'ala lima hada wa adalla hada. Kenapa orang ini mendapatkan petunjuk? Allah berikan dia petunjuk, orang ini Allah sesatkan. Wa afqara hada, dan Allah jadikan orang ini fakir. Lima khalaqa syurura. Kenapa Allah menciptakan keburukan-keburukan? Lima khalaqa syayatin. Kenapa Allah ciptakan syaitan-syaitan? Yas'al an wajhal i'tirad. Dia bertanya dalam rangka untuk membantah. Fa'ina soal yakunu ala wajhain. Kalau soal pertanyaan seperti ini mengandung bisa dipahami dari dua sisi. Jadi kalau dia bertanya yang nadanya ataupun tujuannya seperti membantah dan ngebantah ataupun menentang gitu kan. Kenapa Allah ciptakan begini? Kenapa gitu kan? Kenapa Allah ciptakan orang-orang Yahudi yang selalu membunuh kaum muslimin yang ada di Palestina misalkan begitu? Kenapa lah? Kenapa tidak Allah tolong kaum muslim Palestina yang udah banyak mati gitu kan? Bukan hanya puluhan ribuan, udah berapa ribu lagi yang mau mati gitu kan? Soalun i'tiradun mu'aradatun bil aql, itu adalah pertanyaan yang menentang dan menentangnya itu dengan akal gitu. Wa su'alu talab lil ma'rifah, dan apa namanya ini? Pertanyaan untuk mengetahui. Jadi soal yang sifatnya seperti ini tadi, kenapa Allah ciptakan? Maka soal seperti ini ada dua sisi dia. Sisi pertama dia menentang dengan akalnya, sisi yang kedua dia ingin mengetahui apa namanya ini? Pertanyaan yang tujuannya li talabil ma'rifah, untuk mengetahui bagaimana qadar itu. Ini tentunya nggak boleh dua-duanya ini. Ya, fal munkarul azim, kemungkaran yang azim, yang besar adalah as-su'alu ala wajhil i'tirad, itu bertanya dalam rangka untuk menyangkal ataupun menentang. Au su'al an amrin la sabila ila ma'rifatihi, atau bertanya sesuatu perkara yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Ini dosa besar, ini kemungkaran yang besar. Fal awal zahirul fasad, maka yang pertama itu jelas sekali kerusakannya. Li'annahu i'tiradun ala ahkamil hakimin, karena dia menentang terhadap hukum hakim yang paling adil. Ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu apa namanya ini? Hakim yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah yang paling adil hukumnya. Wasani, yang kedua, takallufun wa bahsun amma istasarallahu bi ilmihi wa tawa ilmahu an 'ainil ibad. Dia itu memberat-beratkan diri dan dia mencari-cari dari perkara-perkara yang Allah sembunyikan dengan ilmunya, dan Allah tutup ilmunya daripada hamba-hambanya. Ya. Wa qauluhu. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi kalau orang bertanya, kenapa Allah buat begini? Kenapa Allah buat begini? Kenapa Allah buat begini? Maka itu terkandung di dalam pertanyaan dua hal. Yang pertama dia menentang dengan akalnya, yang kedua dia ingin tahu bagaimana al-qadar, dan ini tidak mungkin. Gitu ya. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, faqad radda hukmal kitab wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, barang siapa yang kayak gini-gini tadi nih, ya, yang dia bertanya kenapa Allah buat begini, kenapa Allah buat begini, kenapa Allah begini, maka faqad radda hukmal kitab, maka sungguhnya dia telah menolak hukum yang ada dalam Al-Qur'an.
Maka bagaimana? Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Barang siapa yang menolak hukum Alkitab, Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang kafir. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh ya. Wa hukmul kitab hukmullah. Hukum kitab itu hukum Allah. Wa man radda hukmallah kana kafiran bihi subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menolak hukum Allah, maka dia kafir dengan Allah Azza wa Jalla. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Dalam surah Yusuf 40. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka siapa yang mendustakan engkau ya Muhammad biddin, dengan ba'du ya setelahnya biddin, dengan perkara agama ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Azza wa Jalla yakni hakim yang paling adil dalam surah Ad-Din. Intinya semua hukum Allah itu adalah kebaikan, ketetapan Allah itu adalah kebaikan. Jangan sampai kita menentang dan jangan sampai kita ini sok-sok jago gitu, sok-sok tahu, nggak ada. Ya udah, jalani aja. Itulah takdirmu, itulah takdirku, itulah takdir kita semua yang sudah dicatatkan oleh Allah SWT. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan baik dan pertahankan selalu kita dalam kondisi taat dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita diciptakan memang tujuan utama, tugas utama kita adalah li'ibadatillahi Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.